akan membahas tentang Python dan array. Nah, apa sih Python itu? Python adalah bahasa pemrograman populer yang mudah dipelajari karena sintaksnya sederhana, mirip seperti bahasa sehari-hari. Sedangkan array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel dengan indeks. Seperti contoh studi kasus seperti ini. Nah, jadi di sini sudah terdapat contoh studi kasusnya, yaitu ibu meminta untuk membuat program daftar belanja dengan array. Dengan tugas, kita sudah diberi data, yaitu beras, gula, dan telur, lalu kita disuruh menambahkan satu barang dan menghapus salah satu barang serta menampilkan daftar akhir belanja. Nah, berdasarkan contoh studi kasusnya, kita langsung saja pergi ke website online Python yang ada di Chrome, lalu kita masukkan dulu daftar belanja mula-mula. Daftar belanja awal. Tadi ada beras, gula, dan telur. Kita masukkan telur, lalu kita print out agar nanti hasilnya bisa muncul. Print yang pertama yaitu daftar belanja awal. Kedua. Kita masukin datanya yang ini, yang daftar belanja awal. Lalu yang kedua kita tambah, karena tadi di sini kita disuruh untuk menambah barang baru, jadi kita menggunakan append untuk menambahkan data baru. Contohnya, kita tulis lagi daftar belanja awal. Append. Kita menambahkan tepung aja. Lalu kita print lagi biar agar tahu apa yang ditambahkan nanti di outputnya muncul. Yang nomor 2, tambahan. Kita pakai tanda kutip agar outputnya nanti muncul ya. Karena sudah ditambah, kita print lagi daftar belanjanya yang sudah ketambahan tepung tadi. Lalu yang terakhir itu adalah kita disuruh untuk menghapus salah satu dari data yang sudah ada. Jadi kita tulis lagi daftar belanja awal, remove remove
Kita akan remove beras. Kita print lagi. Barang yang sudah tersedia, terbeli di TP2. Beras. Print lagi daftar belanja yang sudah dihapus, yang beras tadi yang sudah dihapus. Lalu kita print, kita 4 daftar belanja akhir. Daftar belanja awal. Enter. Lalu kita run. Semoga tidak terjadi kesalahan ya. Oke, ini dia guys hasil akhirnya. Kita besarin. Expand. Daftar belanja awal beras, gula, telur, tambahan tepung menjadi beras, gula, telur, tepung. Lalu barang yang sudah terbeli yaitu beras, jadinya beras di sini sudah tidak ada, tinggal gula, telur, tepung, dan daftar belanja terakhir yaitu gula, telur, dan tepung. Nah, jadi apa sih struktur data itu? Struktur data adalah cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan dengan lebih efisien. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah flowchart. Flowchart itu adalah penggambaran secara grafis atau diagram dari langkah-langkah dan urutan prosedur atau alur suatu pemrograman atau proses untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Berikut ini adalah contohnya ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara jaringan komputer dengan internet. Nah, kalau jaringan komputer itu kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk bertukar data, berbagi perangkat, dan berkomunikasi dengan lebih mudah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan mempercepat pertukaran data antar perangkat. Contohnya, seperti jaringan di laboratorium sekolah, kantor, atau rumah. Untuk komponen utamanya, yaitu ada Network Interface Card, yaitu penghubung antara komputer dan jaringan. Ada kabel jaringan atau UTP, yaitu media transmisi data berbasis kabel, switch atau hub, pengatur lalu lintas data dalam satu jaringan. Ada router, yaitu penghubung antar jaringan, misalnya LAN ke internet. Dan modem, yaitu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog agar dapat dikirim lewat jaringan internet. Ada juga jenis-jenis jaringan komputer yaitu LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan lokal seperti di sekolah atau di kantor. MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan antar gedung atau kampus. WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan berskala luas, contohnya internet. Dan LAN atau Wireless LAN, yaitu LAN berbasis sinyal nirkabel atau Wi-Fi. Dan terakhir adalah PAN, Personal Area Network, yaitu jaringan pribadi, contohnya antara HP dan laptop.
Dan pengertian dari internet sendiri adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia. Dengan internet, pengguna dapat mengakses informasi, aplikasi, dan komunikasi lintas jarak secara cepat. Kita sering menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat membuka Zoom meeting dan mengumpulkan tugas di Google Drive. Dan pengertian dari internet sendiri adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia. Dengan internet, pengguna dapat mengakses informasi, aplikasi, dan komunikasi lintas jarak secara cepat. Kita sering menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat membuka Zoom meeting dan mengumpulkan tugas di Google Drive.